kami dari kelompok 5. Di sini kami akan membawakan storytelling dengan topik Hijrahnya Siliwangi dan Long March Siliwangi. Baik, sebelumnya di sini saya akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok saya yang terdiri dari 5 orang. Ini Salsabila Azhara, 11 IPA 2. Dan ini Nuriyah Afifah. Yang satu ini Randy Andriansyah. Kalau ini Muhammad Ihsan. Dan yang terakhir ini namanya Rifki Al-Fauzi. Akibat perjanjian Renville yang menyatakan bahwa wilayah Republik Indonesia hanya terdiri dari Yogyakarta dan sebagian Jawa Tengah dan sedikit Jawa Timur, maka divisi Siliwangi yang berbasis gerilya di Jawa Barat harus pergi meninggalkan basisnya dan pergi ke daerah Republik mematuhi perintah Presiden Soekarno selaku Panglima tertinggi TNI. Berat hati para prajurit melakukan hal yang sulit ini karena mereka harus disingkirkan dari kampung halamannya. Bukan karena kalah berperang dengan Belanda, tetapi karena dikalahkan oleh para politisi yang kalah berunding dengan Belanda dalam kapal USS Renville. Bulan Februari 1948 dengan kereta api dan kapal laut, mereka diangkut tanpa membawa senjata yang dikirimkan terpisah untuk menghindari bentrokan kekhawatiran dari pihak Belanda ke daerah Gombong dan ke Rembang yang memakai kapal laut untuk selanjutnya disebarkan ke daerah Solo, Yogyakarta, dan Magelang dan ditetapkan sebagai pasukan cadangan. Tetapi ada pula sebagian yang pergi berjalan kaki menuju ke sana. Itulah yang dinamakan hijrah. Yang konon istilah itu dipilih Bung Karno seperti hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah dengan slogan mengalah untuk menang. Kurang lebih seperti itulah ya teman-teman. Tentara Siliwangi tidak disediakan asrama selayaknya tentara, tetapi ditempatkan di bekas pabrik-pabrik gula yang banyak terdapat di sana. Keadaan lingkungan yang berbeda dengan daerah asalnya sedikit banyak berpengaruh pada sikap sehari-hari mereka. Tetapi itu semua tidak dijadikan sebuah penghalang, karena sekali lagi kedatangan mereka adalah untuk mematuhi perintah para pemimpinnya untuk menegakkan proklamasi kemerdekaan yang sedang diusik kembali oleh Belanda. Agitasi mereka ke berbagai golongan rakyat termasuk ke dalam militer sangat intens. Padahal di sisi lain pada zaman itu setiap partai politik memiliki laskar bersenjata masing-masing. Perang opini dan saling tuduh sebagai antek penjajah masing-masing dilontarkan oleh para politikus di surat kabar dan radio antara golongan Republikan dengan kaum komunis atau sosialis. Saat itu di kota Solo ada beberapa batalion tentara Brigade Penembahan Senopati yang sudah masuk ke dalam perangkap FDR, juga batalion dari Alri pemimpin Yadang. Musa CS yang memperhitungkan bahwa Siliwangi akan menjadi pengacau rencana mereka dalam mengadakan Penuh melakukan hasutan bahwa Siliwangi disingkat SLW adalah akronim dari Stutleger Wilhelmina, tentara pemukul Wilhelmina atau Ratu Belanda, sehingga bencilah rakyat setempat kepada Siliwangi. Memang kala itu hampir kebanyakan perwira dan prajurit dari Siliwangi fasih berbahasa Belanda, karena mereka memang terbiasa memakainya sewaktu di Jawa Barat. Tetapi hal itu pun dijadikan sebagai alat fitnah yang menguatkan gelar sindiran tersebut. Bermula dari hilangnya 4 orang perwira Panembahan Senopati yang menuduh bahwa Siliwangi lah pelakunya yang membuat tentara dari Solo mulai melakukan manuver provokasi kepada Siliwangi, sesuai dengan rencana komunis bahwa Solo akan dijadikan daerah yang kacau. Akhirnya terjadi juga bentrokan antara Batalion 1 Rukman dari Brigade Sadikin dengan pasukan lokal tanggal 24 Agustus 1948 di Tasikmadu, Solo. Kekuatan 4 batalion dari pasukan lokal melawan 1 batalion Siliwangi dengan hasil akhir 7 orang pihak penyerang tewas di tempat dan belasan luka-luka. Sedangkan batalion Rukman aman tanpa jatuh korban. Mayor Slamet Riyadi sebagai komandan dari Brigade Panembahan Senopati memberikan ultimatum kepada Letkol Sadikin dari Siliwangi untuk segera menyerahkan perwira-perwiranya yang hilang itu. Sadikin karena merasa tidak ada anak buahnya yang melakukan berkeras untuk tidak mematuhi ultimatum tersebut. Sampai-sampai Panglima Besar Jenderal Sudirman turun tangan mendamaikan 2 anak bangsa yang sedang bertikai itu. Ketika kebuntutan perundingan terjadi, Panglima berkata, "Slamet Riyadi anak saya," yang dijawab Letkol Sadikin,
saya anak siapa? Kebuntuan itu mengakibatkan keadaan memanas dengan terjadinya penyanderaan keadaan Siliwangi di jalan-jalan kota Solo yang dibalas serupa oleh Siliwangi dengan penyanderaan dan penggeledahan sampai ke generasi-generasi terhadap kendaraan Senopati. Keadaan seperti itu diperparah dengan penyerbuan markas staf kuartir Brigade Sadikin oleh tentara Solo yang saat itu hanya dijaga 2 kompi pasukan pimpinan Kapten Oping. Letkol Sadikin meradang. Kelakuan mereka harus dihentikan, seolah membangunkan singa yang tidur. Selanjutnya, berita kawat diberikan kepada brigade-brigade Siliwangi di Yogya dan Magelang untuk siap tempur. Langkah awal adalah memberikan tugas kepada Kompi, Lukas, dan Oking masuk ke kota Solo secara gerilya, melewati jalan-jalan kecil untuk melucuti pasukan Senopati yang terlihat. Dalam beberapa jam batalion, Siliwangi telah mengepung dan menguasai Solo dari berbagai jurusan. Pasukan Panembahan Senopati lari tunggang langgang ke luar kota. Kejadian tragis terjadi pada diri Kapten Oking yang harus kehilangan tangan kanannya akibat granat yang meledak persis di sampingnya. Keadaan ini memperhatikan petinggi militer di Yogyakarta, sehingga Jenderal Sudirman datang langsung ke rumah dinas Letkol Sadikin di Solo untuk memberhentikan kisruh ini. Jawaban tegas diberikan lagi oleh Sadikin. Kami diserang duluan. Terserah pihak penyerang maunya seperti apa. Jenderal Sudirman akhirnya memanggil Kolonel Aha Nasution, mantan Panglima Siliwangi, yang saat itu telah menjadi wakil Panglima Besar. Sudirman markasnya untuk mengeluarkan Siliwangi dari Solo. Nasution yang saat itu datang dengan Letkol Abimanyu mengatakan bahwa hal yang gampang mengeluarkan Siliwangi dari Solo, mereka tinggal ramai-ramai kembali ke Jawa Barat, yang artinya itu melanggar Renville yang pada akhirnya seakan memberi kesempatan untuk melakukan agresinya dengan dalih ada pasukannya Republik yang melanggar garis demokrasi Panglima. Akhirnya menuruti saran itu menyerukan perdamaian. Akhirnya diangkat Kolonel Gatot Subroto sebagai Panglima Komandemen daerah Solo untuk memulihkan keadaan. Sebelum benar-benar pulih, keadaan di Solo, tanggal 18 September 1948, Musa CS mengumumkan pemberontakan PKI di Madiun untuk memulihkan pemerintahan Soekarno-Hatta dan membentuk pemerintahan komunis Indonesia Soviet. Panglima Besar Sudirman yang kala itu jatuh sakit menyerahkan kepala operasi kepada Kolonel Aha Nasution yang kemudian memerintahkan Siliwangi untuk memadamkan pemberontakan itu. Dibantu oleh beberapa batalion dari Jawa Timur yang bergerak dari arah timur, pasukan Siliwangi dari Brigade Sadikin mulai bergerak melakukan pengejaran dari Solo menuju arah Madiun. Brigade Kusno Utomo dari arah selatan. Deadline untuk membereskan pemberontakan diberikan oleh Nasution selama 14 hari, tetapi hanya kurang dari seminggu. Daerah-daerah yang telah dikuasai komunis dapat direbut kembali. Akhirnya, Musa dapat ditembak mati dan pimpinan lainnya seperti Amin Sarifuddin dapat ditangkap untuk kemudian dihukum mati sesaat sebelum Yogyakarta jatuh kepada Belanda dalam agresinya yang kedua, Desember 1948. Dengan dalih yang dibuat-buat, Belanda melancarkan agresinya pada tanggal 19 Desember 1948 ke Yogyakarta dan menahan Soekarno-Hatta. Panglima Besar Sudirman dan TNI memilih untuk bergerilya dan memerintahkan kepada Siliwangi untuk kembali ke kantong-kantong gerilyanya di Jawa Barat. Sebuah keputusan yang disambut sukacita sekaligus was-was karena terbayang sebuah perjalanan panjang yang akan banyak rintangannya. Tetapi Maung-Maung Siliwangi tidak pernah kenal takut dan menyerah, baik itu melawan rintangan alam maupun hadangan agresor Belanda. Suatu penetrasi jarak jauh secara besar-besaran menuju daerah kekuasaan lawan dengan berjalan kaki secara gerilya melewati kampung-kampung, gunung, sungai, dan lembah sejauh lebih kurang 700 km. Pengorbanan yang besar dan tidak dapat diukur dengan apapun juga saat ini, karena selain Belanda ternyata di Jawa Barat telah ada pasukan DI atau TTI
pimpinan SM Kartosuwiryo yang ingin mendirikan negara Islam yang menghadang Siliwangi. Penyerang, penjebakan sampai peracunan mereka lakukan karena DI atau TTI menganggap Siliwangi adalah pasukan liar yang harus ditindak. Melengkapi perjuangan mereka untuk tegak berdirinya RI adalah menghadapi rakyat yang sudah terasut oleh agitasi DI atau TTI. Siliwangi berada di barisan depan pembelaan NKRI, terlepas dari anggapan bahwa Siliwangi selalu dijadikan alat oleh pemimpin bangsa untuk melawan aparator, tetapi tetap bahwa mau Siliwangi adalah satu dari bagian perjalanan sejarah bangsa ini dan disegani lawan-lawannya. Satu hilang, dua terbilang.